Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan iman kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini sembari beriktikaf di rumah Allah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Semoga jemaah subuh yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh sebelumnya ada ananda kita yang mengisi kajian di sini dan dia masih di tingkat 3 di Al-Azhar, masih dalam proses belajar, pulang sedang liburan dikarenakan Al-Azhar memberikan tiket gratis setiap 1 tahun sekali untuk boleh pulang. Dulu pada masa saat saya kuliah itu tidak ada fasilitas seperti itu, jadi kami siap kuliah baru bisa pulang. Alhamdulillah sekarang Al-Azhar sudah banyak kemajuannya, dikasih tiket pulang setiap tahun. Kalau dulu tidak ada, maka itu juga sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa bertalaqi, untuk bisa mengambil ilmu sesuai dengan sanad keilmuannya. Misalnya seperti kitab yang kita baca ini, itu ulamanya di Tunisia. Kesempatan bagi kita untuk pergi ke Indonesia untuk belajar langsung dengan ulama yang langsung bersanad keilmuannya, dan bahkan banyak kitab-kitab yang kita pelajari itu langsung bersambung dengan penulisnya sehingga otentik keilmuan itu jelas. Maka ini merupakan salah satu sebuah nikmat pada saat ananda-ananda kita belajar di Timur Tengah. Mereka akan bersentuhan langsung dengan musannif, dengan para penulisnya. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian kita ayat 5 sampai dengan ayat 11 dari surat Al-Lail. Namun sebelumnya kita telah membahas tentang ayat 1 sampai dengan ayat 4, di mana ayat 4 Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya Allah menciptakan setiap kita itu dengan jenis pekerjaan masing-masing. Ada di antara kita yang menjadi bekerja di TNI, ada yang di Polri, ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi petani, pedagang. Semuanya itu merupakan adalah upaya yang memang kita lakukan sehingga diberikan kemudahan oleh Allah. Dan Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya pekerjaan kalian, status sosial kalian itu berbeda-beda. Namun perbedaan tersebut yang perlu kita isi adalah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Allah, yaitu Allah sendiri yang mengatakan pada ayat 5,
yang berfirman, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma man a'ta wattaqa. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda. Di sini Allah menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya fa amma man a'ta wattaqa, boleh jadi pekerjaan kita, profesi kita itu berbeda antara satu sama lainnya, akan tetapi fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang diberikan kemudahan oleh Allah, barang siapa yang diberikan rezeki oleh Allah dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan dia bersedekah, ya, dan dia bersedekah dan mengatakan tutur kata yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan semua langkahnya, semua urusannya. Wa amma man bakhila wastaghna, dan barang siapa yang kikir dan dia tidak mau menerima apapun masukan dari yang lain, fasanuyas wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustai setiap kebaikan yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasanuyassiruhu lil usra, maka dia itu akan diberikan jalan yang penuh dengan lika-liku, jalan yang penuh dengan kesusahan. Wa ma yughni anhu maluhu idza tawadda, tidak akan pernah berfungsi harta yang dimiliki oleh siapapun apabila telah dikembalikan kepada kita. Beberapa ayat ini Imam Ibnu Ashur menjelaskan bahwasanya kata-kata fa'amma ini merupakan tafsil li ijmali fi qaulihi ta'ala. Ini merupakan penjelasan terhadap firman Allah, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya profesi kita itu berbeda antara satu sama lain. Maka jawab syaratnya itu adalah barang siapa man a'ta, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kepada dia harta, wattaqa, dan dia bertakwa dengan harta yang diberikan tersebut, dengan kemudahan tersebut. Ini merupakan wal muhtajju litafsil huna huwa as-sa'y al-mazkur. Yang dimaksud dengan amma tersebut adalah merupakan penjelasan terhadap apapun pekerjaan yang pernah disebutkan sebelumnya. Diriwayatkan ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar mempunyai kelebihan. Beliau itu adalah seorang saudagar, businessman. Kenapa? Di dalam beberapa buku tarikh, dalam beberapa buku sejarah itu dijelaskan genetik para pebisnis itu yang paling hebat dimiliki oleh orang-orang Quraisy. Kalau seandainya hari ini kita menemukan generasi ataupun ada titisan darah Quraisy, maka berdaganglah orang tersebut. Ini yang dimiliki oleh Abu Bakar. Abu Bakar pada saat beliau mempunyai harta, beliau melakukan wasaddaqa bil husna, ya, wasaddaqa bil husna. Beliau membebaskan budak yang bernama Bilal bin Rabah, ya. Dari siapa? Diriwayatkan dari Umayyah ibnu Khalaf, ya. Dan harganya itu sekitar kalau tidak salah sekitar 500-an juta harga budak, ya. Harga budak kisaran yang paling murah itu 200 juta dan yang paling mahal itu 1,5 miliar. Satu budak dibebaskan. Siapa budak yang paling mahal? Di antaranya itu adalah Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu merupakan budak dari Persia. Dia mempunyai keterampilan, kecakapan, bisa menulis, bisa semuanya, sehingga harganya lebih mahal. Nah, ini merupakan kondisi pada saat seseorang Allah berikan, ya, seseorang Allah berikan harta kepada dia, maka dia melakukan dengan harta tersebut untuk melakukan semua kemudahan-kemudahan, kebaikan-kebaikan dakwah di jalan Allah. Saya teringat sekali salah seorang teman
Mungkin Ustaz Darwin tahu ceritanya pada saat dibangun Masjid Haji Kecilimi. Pada saat itu ayahanda ingin menjual sebidang tanah. Tidak laku-laku, sudah 1 tahun tidak laku-laku tanah tersebut. Namun anak beliau, Bang Mehmet, itu berinisiasi untuk langsung membangun masjidnya, Masjid Harun Kecilimi yang hari ini itu sangat indah. Diminta izin sama ayahnya, ya biar Mehmet yang bangun, katanya. Dari mana uangnya? Insya Allah nanti ada sendiri. Nah, pada saat itu beliau melakukan pengecoran fondasi dan sudah terhenti, tidak ada lagi dana. Nah, inilah yang dijanjikan oleh Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah akan memudahkan jalan apabila kita membelanjakan harta kita itu di jalan Allah. Apa yang terjadi? Ada pemesanan koin emas. Kalau tidak salah saya 1000 keping. Coba bayangkan. Tadi udah fondasi sudah siap semuanya, mau lanjutkan untuk pembangunan masjidnya, itu tidak bisa. Tidak ada lagi dana. Tanah tidak laku. Tapi Allah mudahkan. Allah mudahkan jalan untuk membangun rumah Allah tersebut sehingga ada pemesanan koin emas, kalau tidak salah 1000 keping. Sehingga dari situlah ada laba, setiap usahanya ada laba. Sehingga jadilah sebuah masjid yang sangat indah, menjadi ikon pada saat para turis yang datang ke Aceh. Dan masjid tersebut merupakan salah satu bukti bahwasanya apabila kita membelanjakan harta di jalan Allah, maka Allah lah yang akan memudahkan. Allah lah yang akan mengantarkan kita kepada kesuksesan. Hari ini apa yang membuat kita menahan harta itu? Apa yang membuat kita itu harus menghitung sendiri setiap hari harta tersebut? Karena apa? Karena ada perilaku seperti itu. Ada orang kaya di Lokusmawi, setiap hari dia print rekening koran, disuruh hitung berapa uangnya sama temannya. Uangnya disuruh hitung, coba kau tengok sebentar berapa uang aku masuk hari ini. Hanya untuk menghitung-hitung seperti itu. Tapi ingat, begitu dia meninggal dunia, itu semua akan diwariskan oleh ahli warisnya. Dan yang paling sedih, ahli waris tersebut tidak mengetahui tentang agama. Saya orang yang paling banyak ditanyakan tentang pembagian harta warisan. Ustaz, orang tua saya baru meninggal, mohon datang ke rumah. Untuk apa? Untuk menghitung harta warisan. Pernah kasus sekali, setelah saya hitung, hartanya sekitar 12 miliar. 12 miliar, Pak. Apa yang terjadi? Pertanyaan yang paling menyedihkan, dia tanyakan, berapa hak saya? Berapa hak saya, Ustaz? Maunya setelah kita hitung 12 miliar, dia katakan langsung kepada kita, Ustaz, 2 miliar ini untuk orang tua saya, tolong bagikan 10 miliar untuk kami anak-anaknya. Ini tidak. Yang ditanyakan berapa hak saya, Ustaz? Maka kalau Bapak Ibu mempunyai harta hari ini, gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah. Gunakan harta tersebut untuk di jalan Allah. Supaya apa? Supaya harta yang kita cari dengan susah payah pada saat kita hidup di dunia ini, itu bisa bekerja sampai dengan kita mati. Harus punya aset, harus punya harta yang bisa bekerja sampai dengan kita mati. Pada saat kita sudah mati, harta tersebut terus bekerja, akan mengirim pahalanya kepada kita. Kalau tidak, maka kita selalu dalam keadaan rugi. Nah, inilah yang perlu kita pahami bahwasanya fa amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang diberikan harta, kekayaan, kekuasaan oleh Allah, wattaqa, dan dia bertakwa dengan harta dan kekuasaan tersebut, wa saddaqa bil husna, dan dia bersedekah dan mengatakan tutur kata yang baik, fasanuyassiruhu lil yusra, maka Allah akan memudahkan semua urusannya. Di sini harta ini bukanlah dilihat dari jumlah nominalnya. Lihat dari mana harta tersebut diperoleh, maka keberkahanlah yang akan dimiliki oleh seseorang. Banyak orang yang punya harta tapi tidurnya susah, kesehatannya tidak terjamin, banyak permasalahan dalam rumah tangganya. Tapi lihatlah, ada orang yang hidupnya biasa-biasa saja, pendapatannya biasa-biasa saja. Kalau tidur itu tidak perlu mukadimah, tidak perlu kepada introduction. Begitu mau tidur langsung bisa tidur, ya. Gampang. Tidak punya beban.
kehidupannya aman, tidak punya masalah. Ini yang dinamakan dengan keberkahan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, insyaallah kita akan sambung dengan ayat yang ke-8, yaitu wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu idza tarada. Semoga 3 ayat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perlu sekali Bapak Ibu untuk menghafal ayat ini. Karena sengaja kita mengkajinya setiap subuh, tidak banyak-banyak, 3 ayat. Setelah 3 ayat ini kita hafal. Nanti pas imam membacanya, kita tahu apa yang dibaca oleh imam, dan kita tahu apa yang harus kita aktualisasikan di dalam diri kita. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan keimanan dan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.